Panduan sidang anak-anak online bersama orang tua. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti kalian tetap bersuka cita dan masih di rumah saja, bukan? Puji Tuhan, nah hari ini kita akan mulai sidang anak-anak. Dan sebelum kita mulai sidang anak-anak, kita seru nama Tuhan dimakan dulu ya. Adik-adik yang di rumah menitipkan kita menyeru nama Tuhan juga pada waktu berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita berdoa ya adik. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas pagi hari ini. atas pagi hari ini. Kami mau mulai sidang anak-anak. sidang anak-anak. Karena itu buka mulut kami. Karena itu buka mulut kami, Buka hati kami ya buka hati kami ya Tuhan. Agar setiap perkataanmu Agar setiap perkataanmu dapat kami terima dengan baik. dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berlatih bernyanyi bersama-sama. Nah latihan yang pertama kita nggak usah pakai gerakan dulu ya kasih ya. Kita nyanyi tentang burung pipit yang Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Yuk musik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, karena kan di bawah ini ada teksnya, jadi adik-adik bisa berlatih bersama. Nah sekarang kita mau belajar dengan gerakannya ya kasih ya. Gampang kok, karena ini kan tentang burung pipit sama tentang bunga bakung. Jadi kalian pasti gampang bisa ingatnya. Oke, kita bernyanyi pakai gerakan ya kasih ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lagi ya kasih ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, gimana? Kalian sudah bisa menirukan nyanyian dan gerakannya? Kalian perlu coba di rumah juga ya sambil memuji nama Tuhan. Nah, puji Tuhan. Setelah ini kita mau mendengarkan firman bersama-sama. Adik-adik tetap dengan posisi yang siap, dengan hati yang terbuka ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, sebelum mulai ceritanya, kita berdoa lebih dahulu ya. Oh Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti sidang anak-anak. Tuhan Yesus, dapatkan telinga kami, dapatkan hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih sama kalian. Hari ini kalian semua sudah makan? Pasti sudah ya. Perut sudah kenyang. Nah, bayangkan bila di negara kita ini hujan tidak turun berhari-hari, lalu tanaman mati kekeringan, terus binatang-binatang tidak mendapatkan makanan, lalu kita semua kelaparan, pasti sedih ya. Nah, hari ini kakak juga akan bercerita tentang seorang nabi bernama Elia yang juga mengalami situasi yang sama, mengalami kelaparan. Nah, Elia ini adalah seorang nabi utusan Tuhan. Dia selalu taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Suatu hari, Elia disuruh oleh Tuhan untuk menghadap seorang raja bernama Ahab. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan hukuman untuk Ahab dan seluruh bangsanya karena mereka sudah menyembah berhala, menyembah patung, dan tidak lagi menyembah Tuhan. Lalu Elia menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menghukum bangsa itu dengan tidak menurunkan embun maupun hujan selama beberapa tahun. Awalnya Ahab menganggap remeh terhadap perkataan Elia ini. Tapi ternyata benar terjadi. Hujan tidak turun sejangka waktu, sehingga tanaman-tanaman mati kekeringan. Rumput-rumput pun kering, sehingga ternak-ternak tidak mendapatkan makanan dan mati. Seluruh bangsa itu pun mengalami kelaparan. Lalu bagaimana dengan Elia? Elia disuruh oleh Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Di situ Elia bisa minum air sungai Kerit. Lalu bagaimana dengan makanannya? Elia pasti lapar kan? Tidak makan. Tapi Tuhan itu setia. Setiap pagi dan petang, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk datang ke tempat Elia, membawakan sepotong roti dan daging untuk Elia makan. Suatu hari sungai Kerit pun mulai mengering. Elia mulai berpikir, wah bagaimana nih kalau sungainya kering, aku gimana minumnya gitu ya. Nah, lalu Elia menunggu perintah Tuhan berikutnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke suatu daerah bernama Sarfat. Di sana Elia disuruh untuk menemui seorang janda. Oh ya, kalian tahu nggak janda itu apa? Jadi janda itu adalah seorang wanita, seorang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ya, suaminya sudah meninggal gitu ya. Dia hanya bersama anaknya. Nah, Elia taat sama Tuhan. Dia pergi menemui janda itu. Saat bertemu dengan Elia, janda itu sedang mengumpulkan kayu-kayu. Lalu Elia berkata, "Maukah engkau memberi aku sedikit minum?" Lalu janda itu mau mengambilkan minum untuk Elia. Kemudian Elia berkata lagi, "Tolong ambilkan juga aku sedikit makanan untuk aku makan." Janda itu mulai bingung, karena saat itu di rumahnya hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak untuk dia bikin roti untuk dia makan dan anaknya makan. Setelah itu dia tidak punya makanan lagi. Kalau dia membuatkan roti untuk Elia, lalu mereka makan apa? Ya kan? Nah, lalu Elia berkata, "Tolong buatkan saja makanan untukku," gitu. "Jangan takut," gitu. Tuhan Allah Israel berkata bahwa tepungmu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-bulimu juga tidak akan berkurang sampai pada saat Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi.
Lalu janda itu pun mengambil sedikit tepung yang dia miliki, mengambil sedikit minyak dan membuatkan roti untuk Elia. Setelah membuat roti yang pertama, dia tengok lagi nih tempayannya. Hah? Tepungnya masih ada. Dia juga lihat ke buli-bulinya. Minyaknya juga masih ada. Dia bikin lagi roti untuk dia makan. Dia lihat lagi di tempayannya. Ternyata tepungnya masih ada lagi gitu. Dan minyaknya pun nggak berkurang. Begitu seterusnya gitu ya. Tepung dan minyaknya tidak habis-habis gitu, meski dibuat untuk membuat roti terus gitu ya. Nah, dari cerita ini kita tahu ya bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan semua yang kita perlukan, asalkan kita mau taat pada firman-Nya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk kalian hafalkan di rumah. Ayat hafalan kita terdapat di Matius 6 ayat 8. Bunyinya, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, yuk ikutin kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih, Engkau Bapa yang mengetahui keperluan kami. Tuhan, Engkau menjaga kami dari situasi hari ini. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang yang khawatir, sebab Engkau Allah yang memelihara kami. Tuhan terima kasih, amin.